Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas semua limpahan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk senantiasa menikmati keindahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memahami, mendalami dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa mengusahakan sebab-sebab yang semakin membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan secara sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an yang kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk, ikutilah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang menempuh jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya merekalah yang diterima pengakuannya dan diterima kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa 'ala at-tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu." Ayat yang mulia ini merupakan penentu bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinyatakan dusta dalam pengakuannya, tertolak dalam pengakuannya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan hidayah untuk menempuh jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jalan itulah satu-satunya yang akan membawanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, kenapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada bagi diri kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah
dan balasan kebaikan di hari kemudian. Uswatun hasanah artinya orang yang mengikuti petunjuk beliau, orang yang berusaha mempelajari, meneladani jejak-jejak beliau dengan ilmu dan pengamalan, maka dialah yang telah menempuh jalan yang lurus yang akan menyampaikannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum perhatikan kenapa ayat ini teladan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah gandengkan dengan firman-Nya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Ini merupakan isyarat bahwa semangat mengikuti sunnah itu berhubungan erat dengan iman kepada Allah, berhubungan erat dengan kemudahan orang-orang yang menempuhnya untuk meraih keridhaan Allah, mendapatkan rahmatnya di dunia dan mendapatkan balasan kebaikan di hari kemudian. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman, beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa inna ma ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah akan ditempuh, berusaha untuk diikuti, dan hanyalah akan diberi taufik untuk bisa semangat mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memotivasi mereka untuk selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti sunnah ayyuhal ikhwatu fillah adalah lambang kemuliaan, merupakan pertanda kejayaan dan merupakan tanda-tanda orang-orang yang insyaallah akan menempuh jalan yang akan membawanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Imam Bukhari rahimahullah taala kalau beliau pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Orang-orang yang paling mulia, orang muslim yang paling mulia adalah orang muslim yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan itu tidak dimiliki oleh semua manusia. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayyuhal ikhwatu fillah kemuliaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keberadaan seseorang ahli sunnah di akhir zaman begitu tinggi dan mulianya nilai dirinya, sampai-sampai keberadaan mereka itu adalah gambaran kehidupannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat salah seorang dari penuntut ilmu hadis, orang yang semangat mempelajari ilmu sunnah dan mengamalkannya, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping memberikan kemuliaan dalam diri seseorang, di samping menjadi sebab untuk menghidupkan keimanan dalam dirinya, maka ternyata ini juga adalah jalan yang akan benar-benar membawa manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini merupakan kesyukuran yang besar yang harusnya disyukuri oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal jalan Islam dan mengenal jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di jalan ini sampai di akhir hayat kita. Maka demikianlah
khutbah yang ringkas ini semoga memberikan motivasi bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian dari isyarat yang diucapkan oleh Imam Bukhari dalam ucapannya tadi, yang saya katakan ini merupakan kabar gembira dan kebanggaan bagi orang-orang yang diberi taufik untuk menempuh jalan sunnah di akhir zaman. Di situ juga ada isyarat yang menunjukkan kita harusnya waspada. Jadi kabar gembira yang sekaligus juga menjadikan kita risau, karena beliau mengatakan di akhir ucapannya tadi, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena kalian itu jumlahnya yang paling sedikit. Apa yang membuat kita risau dari ucapan beliau ini adalah ucapan beliau bahwa ahlu sunnah yang sebenarnya itu sedikit jumlahnya. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sebagai pengikut sunnah itu adalah sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kita harusnya risau. Apakah kita yang menisbahkan diri kepada sunnah ini sudah benar-benar termasuk ke dalamnya? Karena tidak semua orang yang menghadiri majelis sunnah, apalagi cuma sekedar mengaku mencintai sunnah, lantas dianggap sebagai ahli sunnah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 256 Hijriyah, hidup di abad ketiga Hijriyah, yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai zaman periwayatan hadis. Ketika beliau yang melihat, menyaksikan majelis-majelis ilmu hadis pada waktu itu dihadiri oleh sekian banyak penuntut ilmu, sekian banyak kaum muslimin yang menulis hadis Nabi SAW. Tapi kenapa beliau mengatakan jumlahnya ahlu sunnah itu paling sedikit? Berarti di sini ada isyarat tidak semua yang hadir pengajian itu memang benar-benar mau mengikuti sunnah. Tidak semua mereka itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlu sunnah yang sebenarnya. Makanya ahlu sunnah adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti jalan sunnah, mempelajarinya, mengamalkan dalam dirinya. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan sunnah itu sebagai cermin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi bukan dia yang menghukumi sunnah, tapi sunnah yang menghukumi dirinya. Inilah ahlu sunnah. Mungkin antum sering mendengarkan kisah tentang ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sewaktu ada salah seorang muridnya yang meminta rekomendasi kepada beliau agar dia ditulis sebagai ahlu sunnah, tapi ternyata Imam Ahmad hanya menulis hadza rajulun mimman yaktubul hadis. Orang ini adalah termasuk yang menulis hadis. Kemudian beliau mengatakan sahibul hadithi indana man yasta'milul hadis. Orang yang dikatakan sebagai ahlu sunnah atau ahli hadis menurut kami adalah orang yang mempraktekkan hadis, orang yang mengamalkannya, bukan cuma sekedar menulisnya saja. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, jalan sunnah adalah jalan yang mulia dan tidak semua manusia pantas mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu sunnah yang kita pelajari benar-benar memberi manfaat kepada kita. Benar-benar hawa nafsu kita ditundukkan, kita berusaha menundukkannya untuk mengikuti jalan sunnah dan menjadikannya sebagai cermin untuk memperbaiki diri kita. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, antum ketahui orang-orang yang mengikuti sunnah dialah orang-orang yang terjaga dan mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan besar yang diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat yang waktu itu kami memanggil masing-masing manusia menghadap Allah dengan imam yang memimpin mereka sewaktu di dunia. Salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ucapannya mengatakan,
hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadits fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini adalah kemuliaan besar bagi orang-orang yang semangat mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang akan menjadi imam mereka sewaktu menghadap Allah, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah salah seorang ulama ahlul hadis waktu beliau ditanya, "Ma asyadda hirsaka 'alal hadis?" Alangkah semangatnya kamu, alangkah besarnya semangatmu mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah?" Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku berada di dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan di dunia dan di akhirat, yang ini seharusnya berusaha kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan termasuk orang-orang yang ahli sunnah yang sebenarnya dan diwafatkan di atas Islam dan di atas petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ayyuhal ikhwatu fillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al a'immatil mahdiyyin wa anis sahabati ajma'in wa anna bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nawasihim ilal birri wa taqwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.